Bapak, Mama, kakak, adik, semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih Yesus Kristus melalui program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan tuntunan bagi kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Dan karena itu, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengerjakan keselamatan bagi kami melalui karyanya, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada dalam perayaan Minggu Sengsara, guna memaknai akan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya dengan firman Tuhan kami ditolong untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kehidupan kami menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Datanglah ya Tuhan dan berfirmanlah bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian sabda Tuhan bagi kita, dan tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman-Nya, tetapi juga yang mau setia melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak, Mama, kakak, adik, dan semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang menggambarkan kehidupan ini ibarat sebuah perlombaan.
ketika seseorang memutuskan untuk masuk dalam sebuah arena perlombaan, tentu ada tujuan yang hendak ia capai. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, ia harus melewati arena perlombaan. Dia harus melewati lintasan dari perlombaan itu. Karena itu, untuk mencapai tujuan dari keikutsertaannya dalam perlombaan itu, dia juga mesti memperhatikan banyak hal supaya harapannya itu tercapai. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani dalam bacaan hari ini juga mengibaratkan kehidupan orang percaya seperti sebuah perlombaan. Sebuah perlombaan yang diwajibkan, jadi bukan sebuah pilihan. Jadi siapapun yang menjadi orang Kristen atau percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya dia telah menjadi peserta perlombaan dalam iman itu. Sebagaimana dalam setiap perlombaan, ada begitu banyak penonton yang menyaksikan. Demikian juga penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa ada begitu banyak saksi yang menyaksikan pertandingan atau perlombaan iman kita. Dan tujuan kita hanya satu, yaitu kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kita juga memperoleh mahkota keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, maka penulis kitab Ibrani memberikan beberapa catatan penting yang pertama-tama ditujukan kepada orang Kristen pada saat itu, yang bergumul dengan berbagai penderitaan dan pergumulan atau permasalahan yang berat terkait dengan kehidupan iman dan percaya mereka kepada Kristus. Tapi bagi saya, apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini juga sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen masa kini yang juga seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan yang berat. Karena itu, mari kita bersama-sama mencatat beberapa hal yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, supaya kita mencapai tujuan dari perlombaan iman ini, maka kita harus menanggalkan semua beban dan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biasanya dalam sebuah perlombaan, ketika seseorang ada dalam perlombaan itu, dia tidak bisa bawa apa-apa. Sekalipun dalam kehidupannya mungkin ada barang-barang yang sangat berharga, tetapi ketika dia berlomba, dia wajib untuk melepaskannya. Misalnya dalam sebuah perlombaan lari, seseorang dia harus meninggalkan semua hal dan dia hanya menggunakan pakaian yang mungkin baju dan celana yang ringan untuk menolong dia bisa menyelesaikan perlombaan itu. Demikian juga dengan perlombaan iman kita. Banyak orang Kristen yang telah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak rela untuk melepaskan, tidak rela untuk menanggalkan berbagai hal
yang mengikat dirinya. Dan itulah yang menjadi rintangan, itulah yang menjadi tantangan yang besar baginya, sehingga ia tidak mampu untuk mencapai tujuan dari perlombaan imannya. Dan karena itu, hal yang pertama yang mesti kita pelajari saat ini, yaitu kalau kita ingin untuk mencapai tujuan dari perlombaan iman, maka kita wajib melepaskan berbagai hal yang masih mengikat kehidupan kita, yaitu berbagai perbuatan dosa. Hal yang kedua, bahwa untuk keluar sebagai seorang pemenang dan mewujudkan tujuan perlombaan kita, maka kita mesti berlomba dengan tekun. Tidak ada peserta lomba yang misalnya dalam sebuah perlombaan lari, dia kemudian mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, kemudian atau melakukan aktivitas lain, kemudian baru melanjutkan perlombaan. Tidak bisa. Ketika kita sudah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam perlombaan iman itu, kita harus dengan tekun, dengan setia untuk menyelesaikan perlombaan itu sampai finish. Kita tidak dengan cuek atau senang-senang baru kita mau ikut berlomba. Tidak. Kita mau suka baru aktif, kita tidak mau kita pasif, dan seterusnya. Sebab ibarat sebuah perlombaan, kita mesti tekun berlari dan menyelesaikan pertandingan itu sampai finish. Hal yang ketiga, jika kita ingin mewujudkan tujuan perlombaan kita untuk memperoleh kemenangan, maka mata kita harus tertuju kepada Yesus. Bapak Mama sekalian, mata yang tertuju kepada Yesus ini berbicara tentang fokus, berbicara tentang konsentrasi yang penuh. Kita juga berbicara tentang orientasi yang sungguh-sungguh dalam perlombaan iman kita, yaitu hanya kepada Kristus. Ada beberapa alasan kenapa dalam perlombaan iman itu mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Yang pertama, karena Dia yang memimpin kita dalam perlombaan ini. Karena Dia yang memimpin perlombaan iman ini, maka sebagai pengikutnya kita harus terus memandang kepadanya, agar kita tidak keluar, kita tidak terhempas dari barisan perlombaan itu. Yang kedua, mata kita hanya tertuju kepada Yesus karena Dia yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kita sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sehebat apapun kita dalam kehidupan iman kita, dalam pelayanan kita, kita penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi ketika mata kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus, maka Dia sendiri yang akan membawa kita dan menyempurnakan apa yang dapat kita lakukan dalam perlombaan iman ini. Dan yang ketiga, kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Dia sendiri telah memberi sebuah teladan, memberikan kepada kita sebuah contoh, di mana Dia telah mengabaikan berbagai kehinaan untuk memikul salib yang penderitaan yang begitu hebat dan mewujudkan tujuan kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini,
yaitu mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara. Karena itu, dalam perlombaan iman ini, kita belajar dari keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Memang akan ada banyak hal yang penuh dengan penderitaan, tantangan, persoalan-persoalan yang akan terus menghantui kehidupan kita. Tetapi kita tetap setia sampai mati dan memperoleh apa yang menjadi tujuan iman kita. Bapak, Mama, saudara-saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, kita akan memperoleh kekuatan. Kita juga akan memperoleh ketekunan dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menolong kita semua dalam perlombaan iman ini, sehingga pada akhirnya kita dapat mewujudkan tujuan dari perlombaan iman ini, memperoleh keselamatan dan menerima mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Bapak, Mama, kakak adik dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melalui kesempatan ini kita berdoa menyampaikan berbagai pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan Allah kami, yang selalu mengasihi kami dan menganugerahkan kebaikan bagi hidup kami. Kami sadari ya Tuhan, jika sampai saat ini kami masih ada seperti ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar nyata bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman yang telah disampaikan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami juga penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami tidak mampu memahami rancangan-rancangan Allah yang besar dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa setiap firman yang Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia, tetapi menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dengan berbagai bentuk pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Kami bersyukur bahwa lewat firman-Mu kami juga ditolong untuk terus bertekun dalam perlombaan hingga mencapai kemenangan yang disediakan oleh Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa mendukung pergumulan Gereja Masehi Injili di Timor di setiap lingkup pelayanan, baik sinode, klasis maupun jemaat. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang Tuhan percayakan untuk menata pelayanan bersama dengan semua jemaat. Ada tanggung jawab yang besar, tapi kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka mampu untuk melakukannya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan tanggung jawab guna mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah seluruh pengabdian mereka hanya dipersembahkan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Jauhkan berbagai kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang justru akan menghancurkan bangsa ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa
untuk berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar kami. Kami diresahkan oleh berbagai peristiwa yang penuh dengan kejahatan. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak yang beriman kepada Tuhan, agar kami mampu menjadi garam dan terang. Kami menghadirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga dimanapun kami berada, ada suasana damai sejahtera dan sukacita yang boleh kami bawa dan mengubahkan sesuatu dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, berbagai pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga di dalam gerejamu. Kami mohon Tuhan menolong kami, agar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami terus memandang kepada Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah harapan yang kami panjatkan kepadamu. Kami datang dan berdoa, menyampaikan berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami tidak alaskan di dalam nama lain, kecuali nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini, dan selamat memulai hari yang baru dengan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya tuntunan Roh Kudus terus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.